Jakarta itu 20% Jabodetabek. Kepadatan penduduk 16.000 sekian. Penduduk Indonesia hanya 141 orang per kilometer. Nah, ini sangat timpang gitu sebetulnya. Dan dibutuhkan ada pemerataan yang dikatakan oleh teman kami mengenai Indonesia sentris. Kita, kami saya khususnya ingin mengapresiasi keberanian Jokowi. Saya yakin 5-6 tahun akan bagus, akan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu, Rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Nah, kali ini kita akan membahas tentang momen tukang goreng dadakan Bung Faisal. Asik Bung gitu ya. Bung Refli Harun terdiam seketika ya, karena rakyat bersama Pak Jokowi. Ya, dia agak sedikit dipermalukan lah menurut saya teman-teman ya, karena Bung Rafli RH ini terlampau overload gitu ya, offside gitu ya, dan akhirnya dia malu sendiri teman-teman ya. Pasti teman-teman nggak percaya kan, saya akan tunjukkan buktinya. Oke, langsung aja kita lihat video berikut ini. Jakarta itu 20% Jabodetabek. Kepadatan penduduk 16.000 sekian. Penduduk Indonesia hanya 141 orang per kilometer. Nah, ini sangat timpang gitu sebetulnya. Dan dibutuhkan ada pemerataan yang dikatakan oleh teman kami mengenai Indonesia sentris. Saya bolak-balik juga untuk ke Samarinda, Balikpapan, ada hubungan bisnis juga di sana. Saya bertanya juga kepada teman-teman di sana, bagaimana dengan adanya IKN? Luar biasa Pak, saya dukung penuh dengan IKN. Kenapa? Pertumbuhan ekonomi kami cukup signifikan. Penerbangan susah Pak, masuk ke Balikpapan atau Samarinda sekarang. Dan termahal, saya bisa katakan, untuk penerbangan 2 jam. Rata-rata 2 juta di atas. Artinya apa? Roda perekonomian itu bergulir di Kalimantan. Kalau ditanyakan dari Mas Faisal mengenai Greenpeace, satu-satunya daerah di Kalimantan Timur yang mendapatkan carbon trading, kompensasi carbon trading, itu Kalimantan Timur. Artinya mereka juga memperhatikan dari keseimbangan alam, dari pembangunan IKN itu dengan hutan-hutan yang ada di sana. Ini nggak sembarangan lah untuk membangun itu. Jelas sudah ada visibility study-nya untuk itu. Kalau apakah itu akan mangkrak? Ahlul yakin 1000% tidak akan mangkrak. Kenapa? Presiden kita yang akan datang, Prabowo Subianto, sudah mengatakan itu. Seorang militer kalau sudah mengatakan A, dia akan laksanakan kata A itu. Tidak akan, ya beda dengan politisi. Di mana kepentingan mungkin, tapi saya yakin itu akan terlaksana dengan baik. Kemudian, saya juga bertanya salah satu mantan gubernur, bagaimana kalau terjadi, misalnya ikan itu mangkrak? Apa dia katakan? Rakyat Kalimantan Timur dengan kekayaannya akan biayai itu. Artinya apa? Itu ada suatu kebanggaan, proud dari Kalimantan Timur, khususnya dan umumnya dari Kalimantan. Dan kami dari Indonesia Timur, ya, itu nanti efek domino dari ekonomi itu akan berjalan. Pertama, IKN dekat dengan Sulawesi. Jelas akan memasuk beras dan kebutuhan lainnya. Dari Jawa pasti akan jauh. Artinya kehidupan dari Indonesia bagian timur itu akan berkembang. Automatically. Inilah yang kita harapkan, bahwasanya ini kita sebagai anak bangsa jangan pesimis. Boleh kita mengingatkan pemerintah untuk bisa menyelesaikan ini secara
kemampuan secara pribadi maupun kemampuan secara nasional. Hari ini ada groundbreaking dari Delonix, 500 miliar untuk membangun hotel dan membangun prasarana-prasarana properti dan lainnya. Kemudian ada Magnum Resort dari Rusia. Kemudian dari pendidikan, Australian International School. Dan itu akan bergulir. Bukan artinya tidak ada yang namanya investor dari luar. Pak Menteri Basuki mengatakan 220 investor, bukan kontraktor ya. Investor, 220 investor. Yang tinggal menunggu realisasinya, tahap-tahapannya. Dan ini harus kita dukung. Dari segi kita sebagai anak bangsa, ya itulah kita bersama-sama dan saya sebagai Wakil Ketua Umum Jokomania akan mendukung penuh pemerintah. Karena ini ada suatu kebanggaan bagi bangsa Indonesia ke depan. Dan juga kalau kita lihat untuk Kalimantan Timur itu sendiri dan untuk Pulau Kalimantan pada umumnya, ini akan berdiri sejajar dengan Pulau Jawa dalam income pendapatannya. Itu saja, Bu. Udah Karni, terima kasih. Ihsan Jawari, Sekjen Partai Garuda. Siap, Bang. Ya, terima kasih Bang Karni atas undangannya. Kami hormati para senior-senior. Bicara soal IKN ini, ya sebenarnya ini kan sudah tidak bisa mundur lagi, Bang. Ini sudah jadi undang-undang, ya. Dan terlepas dari perdebatan yang ada, kita, ya kami ya, saya khususnya ingin mengapresiasi keberanian Jokowi. Karena pindahnya ibu kota, ini sebenarnya bukan cita-cita Jokowi, tapi cita-cita dari sejak Presiden pertama Republik Indonesia. Soekarno, itu bahkan pada tahun 1957 bulan April, itu sudah mempersiapkan ibu kota baru di Palangkaraya, di Kalimantan Tengah. Dan bisa dilihat fakta-faktanya hari ini di sana. Kemudian Soeharto juga tahun 1990-an juga mempersiapkan hal yang sama di Jonggol. Kemudian terkena dinamika ekonomi, politik dan sebagainya, akhirnya tidak jadi. Bahkan Bang Faisal dan para senior, Presiden SBY pun itu sudah mempersiapkan akan memisahkan pusat pemerintahan dan pusat ekonomi. Nah, cuman pada saat itu belum terjadi dan Joko Widodo lah ya presiden yang berani mewujudkan itu. Ya, pada tahap bulan April 2019 Bang Silver, Joko Widodo memasukkan ini dalam RPJMN 2020-2024. Kemudian dibahas sedemikian rupa, keluarlah Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Artinya ya keberanian ini ya juga harus kita apresiasi. Karena ini bukan hanya untuk sekedar legasi Jokowi, tapi ini adalah untuk kebaikan bangsa kita saat itu. Ya sudah jadi tren umum lah, semua udah tahu. Indonesia ini sekarang sedang mengalami menuju ke puncak bonus demografi, di mana usia produktif itu sangat luar biasa. Kalau ini tidak disambut dengan persiapan kita, maka kita akan terjebak selamanya dalam middle income trap. Oleh karena itu butuh terobosan-terobosan yang memang bisa membuat Indonesia akan lebih kuat lagi. Tadi Bang senior saya, Bang Silver sudah mengatakan secara teknis detail sekali, jumlah pegawainya tahu, bahkan air mineral aja Bang Silver tahu. Artinya itu proyek gak main-main, Bang. Ya, itu sangat serius. Gitu. Nah, tinggal bagaimana kita mengawasi agar proses pembangunan, prosesnya ini on the right track. Setuju dengan apa yang dikatakan Bang Faisal? Ini prosesnya harus transparan. Harus sesuai dengan ide awalnya. Smart city, kota yang sangat ramah lingkungan. Ini kan mirip-mirip dengan sebenarnya, Bang, ya kalau saya lihat ya, di negara luar itu ini mirip-mirip dengan Mesir, ya. Karena Mesir dari sekarang di Kairo, ibu kotanya itu akan dipindahkan sampai sekarang masih proses.
ke New Admiral Capital namanya. Jadi membentuk negara atau membentuk kota baru. Sama persis kayak kita, IKN. Bukan seperti di Malaysia atau di lain. Dan prosesnya juga di Mesir sampai sekarang belum selesai, Bang. Ya. Dan memindahkan ibu kota juga benar. Kalau kata Pak Jokowi itu ya harus semua, kalau saya ya diksi saya lebih tepatnya, Bang Karni, itu lebih berhati-hati aja. Karena ya semua kebijakan begitu perpres itu ditandatanganin, itu akan ada breakdown dan konsekuensinya. Jangan sampai di bawah antar kementerian belum selesai, infrastrukturnya belum siap, ekosistemnya belum ada dan sebagainya. Ini barang sudah ditandatanganin. Akhirnya apa? Akan ada permasalahan di belakang hari. Tapi poinnya Bang Karni, ya ini adalah momentum kita bersama. Apalagi Pak Prabowo dalam sidang kabinet terbatas paripurna tanggal 12 Agustus 2024 kemarin, itu tegas menyatakan bahwa beliau akan melanjutkan pembangunan IKN. Nah, bagaimana teknisnya Bang sekarang? Ya memang tadi sudah di spill ya sama Bang Twitter bahwa ya kita ini menyiapkan pondasi-pondasinya, kita menyiapkan jalannya, kita menyiapkan regulasi yang baik. Sehingga para investor yang menurut riset kami per tadi sore itu sudah ada 30-an MOU yang akan groundbreaking dan ada sebagian juga sudah. Ini bisa berjalan sebagaimana mestinya. Yang jelas ya ini adalah bentuk salah satu ya keberanian pemerintahan hari ini agar ya masa depan Indonesia, masa depan anak muda terutama yang sering didengung-dengungkan, sering dikatakan, sering dipidatokan oleh Presiden terpilih kita, Pak Prabowo, ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang menjadi cita-cita kita berbangsa dan bernegara. 2045, era keemasan bangsa Indonesia harus dipersiapkan sedemikian rupa, termasuk salah satunya dengan Indonesian sentris. Indonesia sentris itu ya salah satu buktinya adalah IKN, pembangunan, multiplier efeknya besar sekali Bang. Tingkat perekonomian akan naik, ya dengan sendirinya itu, secara alami orang akan terjadi perpindahan, kemudian juga banyak ekonominya akan meningkat di sana juga, daya kreativitasnya dan lain-lain sebagainya. Kira-kira itu Bang Karni. Jadi kita harus jaga momentum ini agar jangan sampai ya momentum pindahnya IKN ini dibajak dalam tanda kutip ya oleh orang-orang yang memang tidak bertanggung jawab dan tidak ingin Indonesia maju ke depan. Oke teman-teman, itu tadi videonya ya. Dan di sini pokoknya kita sama-sama tahu kalau IKN itu tidak akan mangkrak. Karena di sana sudah diatur dalam undang-undang dan Pak Prabowo mau tak mau gitu harus melaksanakan atau melanjutkan IKN gitu ya teman-teman ya. Karena ini adalah ya salah satu pengabdian juga teman-teman, dan ini bagian dari pencetus juga gitu. Karena kalau ini benar-benar terlaksana dan 2045 nantinya akan terasa gitu ya teman-teman. Kalau saat ini memang nggak terasa, ya cuman biasa aja. Tapi nanti kita lihat gitu, kita akan bersyukur itu di 2045 gitu, sekitar itulah teman-teman. Indonesia emas itu teman-teman ya. Dan kami percaya kepada Pak Prabowo ya, kepada Pak Prabowo Subianto dan Mas Gibran akan melanjutkan apa-apa saja yang baik untuk rakyat. Ya, pasti mereka siap untuk mengabdi kepada rakyat, mengabdi untuk masyarakat Indonesia dan membangun Indonesia seperti apa yang disampaikan impian Pak Prabowo. Paling tidak Indonesia harus kembali lagi menjadi macan Asia, bahkan macan seluruh dunia gitu ya, negara-negara. Dan di sini yang miris teman-teman, gerombolan sakit hati
gerombolan pembenci pasti tidak senang ya kalau rakyat itu sejahtera. Pasti teman-teman. Artinya teman-teman, pasti aja ada nanti yang mengacaukan. Ya. Tapi saya percaya juga kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah belajar ilmu ikhlas dan belajar menggunakan kuping tebal gitu ya. Dan saya percaya juga tegas sekali dia nanti, disiplin. Dikit-dikit nanti bisa didor gitu aja gitu. Kalau Pak Jokowi kan mungkin ya masih kalem gitu ya teman-teman ya. Ya yang penting kerja dan sebagainya. Tapi mungkin kalau Pak Prabowo karena dia basicnya lahir di prajurit militer, mungkin saya rasa dia punya jiwa kesatria itu teman-teman. Dia punya strategi militer yang dulunya bagaimana dia turun ke Aceh, tugas ke Timur Leste gitu kan, dan menanggapi persoalan-persoalan seperti 98. Mentalnya udah kuat banget kalau menurut saya ya teman-teman, karena jarang gitu kalau orang dipecat juga nggak bakalan mau balik gitu ya. Maksud saya gini teman-teman, kalau biasanya pejabat ataupun yang sudah merasa kecewa, sakit hati, pasti dia nggak akan balik lagi untuk mengabdi gitu. Apalagi dia pengusaha gitu ya, udah banyak duitnya gitu ya. Nah sekarang Pak Prabowo ini udah banyak duit, terus pengusaha, terus lahannya juga banyak, sampai dia ngomong kan, dia bilang sempet, harta saya nggak akan saya bawa mati gitu, saya akan berikan kepada orang, masyarakat, rakyat kecil yang butuh gitu ya, sampai tanahnya berapa hektar itu ya, perusahaannya dan sebagainya. Dan kita lihat juga buktinya teman-teman, bagaimana dia dulu beberapa tahun lalu fight untuk warga negara Indonesia. 1 jiwa loh yang mau dibunuh mati oleh pemerintah Malaysia gara-gara dianggap melanggar atau membunuh orang Malaysia, pembantu ART gitu teman-teman, TKW gitu. Dia datengin ke sana, habis-habisan duit sendiri, tapi puji syukur itu bisa lolos teman-teman, bisa maju gitu ya. Dan sampai saat ini TKW itu masih hidup, yang tadinya mau dihukum mati gitu ya. Itu nilai 1 orang rakyat Indonesia gitu, berdarah bangsa Indonesia dipertahankan gitu. Apalagi yang lain-lain gitu ya teman-teman. Kita bisa menilai di situ. Kalau kalian tidak percaya, nanti coba kalian searching ya, TKW yang mau hampir dibunuh di Malaysia, digantung diri oleh ini ya, apa, pemerintahan Malaysia kalau nggak salah ya teman-teman ya. Saya juga udah lama itu, 2000 berapa itu, 2014 kalau nggak salah deh ininya. Coba nanti di flashback aja teman-teman ya. Itu ya teman-teman, mungkin cukup dulu, segitu dulu teman-teman. Berikan tanggapan teman-teman yang menonton video ini bagaimana, boleh berikan pendapat kalian di kolom komentar. Tapi ingat pesan saya ya, pesan saya tetap jaga persatuan Indonesia, jangan mau dipecah belah, jangan mau diadu domba, karena NKRI harga mati. Saya Leonardo Sirait mohon undur diri, bye bye.